Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Taufik Fajrul Muhammad dari mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menjelaskan multiperan guru pendidikan jasmani. Saya dari kelas reguler C, kelas karyawan. NPM saya 411-821-911-90195. Ya, lanjut. Hakikat peranan seorang guru. Peranan adalah suatu aspek yang dinamis dalam kedudukan atau status terhadap sesuatu. Jadi apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Kun Marianti juga menjelaskan ada 3 hal dalam peranan, antara lain sebagai berikut. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hakikat karakter. Karakter adalah sikap, perilaku maupun pola pikir seseorang yang telah ada pada diri tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Hal tersebut yang membedakan dengan individu lainnya. Nilai-nilai karakter itu sebenarnya banyak ya. Kita ambil itu ada 18. Yang pertama religius, kedua jujur, ketiga toleransi, 4 disiplin, 5 kerja keras, 6 kreatif, 7 mandiri, 8 demokratis, 9 rasa ingin tahu, 10 semangat kebangsaan, 11 cinta tanah air, 12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunikatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, 18 tanggung jawab. Semua nilai karakter tersebut itu termasuk nilai-nilai karakter yang ada dalam setiap diri manusia. Dan istilahnya itu harus ada di dalam karakter seorang guru, karena bagaimanapun setiap guru harus memiliki sikap nilai-nilai karakter tersebut untuk mencerminkan kepada siswa-siswi menjadi tolak ukur istilahnya menjadi lebih baik ke depannya untuk siswa-siswi kita masing-masing kita mengajar. Lanjut, pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Guru merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab dalam mendidik karakter peserta didiknya. Sosok seorang guru merupakan sosok yang menjadi idola bagi anak. Selain itu, pihak yang dekat dengan anak adalah guru, sehingga lebih mengenali berbagai macam karakter peserta didik. Dapat dikatakan juga guru adalah mengganti orang tua peserta didik jika berada di sekolah. Dalam penelitian pendidikan, keberadaan guru tidak dapat dipungkiri lagi karena seorang guru sebagai jantung pendidikan. Jadi, istilahnya kita sangat berperan di dalam mendidik karakter murid kita, siswa kita, anak-anak kita di sekolah dari kecil, dari SD sampai nanti dia SMA, sampai nanti dia kuliah, sampai nanti dia besar nanti, itu kita sangat berperan. Jadi kita sebagai calon guru atau yang sudah jadi guru, istilahnya wajib mendidik karakter, karena sangat begitu pentingnya seorang anak dididik karakternya tersebut supaya menjadi lebih baik ke depannya. Itu peran yang sangat penting dari seorang guru. Makanya dikatakan di sini guru menggantikan orang tua. Peserta didik berada di sekolah. Lanjut, peran guru dalam pendidikan karakter. 1. Keteladanan. Memberi keteladanan yang baik masalah moral, etika, akhlak dimanapun dia berada. Inspirator.
mampu membangkitkan semangat dan menggerakkan potensi yang dimiliki untuk meraih prestasi bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Motivator, memotivasi semua peserta didik yang kita ajar nantinya sebagai calon guru. Dinamisator, menjadi penyemangat penting karena siswa-siswi kita nantinya menjadi semangat, itu tergantung kita sebagai dinamisator, sebagai penyemangat, sebagai istilahnya penyemangat nantinya peserta didik menjadi lebih baik. Lalu evaluator, guru harus mengevaluasi metode digunakan dalam pembangunan karakter. Istilahnya mengevaluasi apakah metode kita baik atau cara kita tidak boring, tidak membosankan. Kita harus evaluasi terus-menerus dan mencari materi-materi baru yang sangat menyenangkan bagi siswa kita masing-masing. Lanjut, guru yang berkarakter. Pendidikan karakter hanya bisa terwujud apabila guru-gurunya yang berkarakter, karena guru berkarakter merupakan modal dan fondasi yang penting dalam menjalankan pendidikan karakter. Karakter guru yang baik itu menurut pandangan siswa adalah sebagai berikut. 1. Memberi inspirasi atau menjadi sumber inspirasi. 2. Simpati dan suka menolong. 3. Mendorong peserta didik untuk bekerja keras. 4. Komunikator yang baik. 5. Punya selera humor yang tinggi. Sampai ke-14 ya. Ini saya ambil yang menurut saya sangat sangat penting gitu istilahnya. Apalagi disiplin, itu kan mencontohkan untuk murid-murid kita nantinya. Terus tidak mudah marah, emosi kita harus terkendali, harus sabar, terus harus simpati, suka menolong. Jadi nggak hanya siswa saling menolong, kita juga sebagai nantinya calon guru atau nantinya yang sudah jadi guru itu wajib menolong, wajib peduli dengan keadaan sekitar, nggak hanya terhadap siswa-siswi, termasuk lingkungan masyarakat sekitar sekolah kita masing-masing gitu. Lanjut, guru penjas dalam pendidikan karakter yaitu bisa menjadi media yang baik dalam melaksanakan pendidikan berkarakter, bahwa nilai etika dan moral yang mempengaruhi perilaku siswa dapat dibentuk melalui olahraga dan permainan. Dalam konteks ini, guru penjas mempunyai peran yang sangat penting dalam proses mewujudkan nilai etika dan mengembangkan perilaku secara moral dan bertanggung jawab. Lanjut, tujuan pendidikan jasmani yaitu 1. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui nilai dalam pendidikan jasmani. 2. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya etnis dan agama. 3. Mengembangkan sikap sportivitas, tuh penting, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Ini berlaku tidak hanya untuk guru jasmani menurut saya, tetapi berlaku untuk semua guru, semua yang mengajar. Itu harus ada sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, demokratis. Itu sangat penting. Cara mewujudkan tujuan pendidikan jasmani yaitu seorang guru penjas harus memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, serta dapat melakukan pendekatan yang mendukung pembelajaran karakter. Selanjutnya dalam proses pembangunan karakter di sekolah. Multiperan guru pendidikan jasmani yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Sebagai pendidik, mengembangkan potensi dan kemampuan dasar peserta didik, mengembangkan kepribadian peserta didik, memberikan keteladanan, menciptakan suasana pendidikan yang kondusif. Lalu sebagai pengajar itu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, menilai proses dan penghasilan pembelajaran. Sebagai pembimbing kita harus mendorong, mengembang perilaku positif, membimbing peserta didik dengan baik, memecahkan masalah dalam pembelajaran. Sebagai pelatih kita harus melatih keterampilan yang
diperlukan dalam pembelajaran, membiasakan peserta didik berperilaku positif dalam pembelajaran. Jadi semua ini sangat berkontribusi ya, dari sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing maupun sebagai pelatih. Jadi kita tidak hanya sebagai pendidik, kita harus juga bisa sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pelatih. Jadi tidak hanya satu kita harus bisa gitu. Lebih baik dan lebih bagus kita bisa semua kita jalankan. Membantu mengelola dan mengembangkan program sekolah. Satu, sebagai pengembang program, membantu mengembangkan program pendidikan sekolah dan hubungan kerjasama intra sekolah. Dua, sebagai pengelola program, membantu secara aktif dalam menjalani hubungan dan kerjasama antar sekolah dan masyarakat, mengembangkan keprofesionalan. Satu, sebagai tenaga profesional, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional. Jadi balik lagi, kita harus bisa istilahnya sosialisasi tidak hanya kepada murid, kepada guru, kepada teman-teman kerja kita juga harus bisa bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar supaya keharmonisan sekolah dengan warga masyarakat sekitar itu terjalin baik. Secara khusus tugas guru pendidikan jasmani itu satu, sebagai pengajar, itu pasti melalui pembelajaran pendidikan jasmani dan materi permainan dan bermain atletik, senam, renang, bela diri dan olahraga apapun itu di dalam terbuka, para peserta didik mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana hakikat masing-masing materi. Dua, sebagai pendidik, guru pendidik jasmani sebagai pendidik tugasnya adalah lebih banyak memberi dan menanamkan sikap atau efektif ke peserta didik melalui pembelajaran pendidikan jasmani. 3. Sebagai pelatih, guru pendidik jasmani sebagai pelatih tugasnya adalah lebih banyak memberikan keterampilan dan fisik. 4. Sebagai pembimbing, guru pendidikan jasmani sebagai pembimbing tugasnya adalah lebih banyak mengarahkan kepada peserta didik pada tambahan kemampuan pada peserta didik. Contoh, membimbing baris berbaris, petugas upacara, mengelola UKS, mengelola koperasi, kegiatan pencinta alam, dan juga membimbing peserta didik yang memiliki masalah atau khusus. Jadi sebagai guru olahraga itu kita juga harus bisa membimbing baris berbaris, terus juga bertanggung jawab atas petugas upacara, mengelola UKS. Misalkan ada murid yang pingsan, kita juga harus bisa tahu cara-caranya mengatasi paling tidak pertolongan pertama pada kecelakaan, pada hal-hal yang menyebabkan si murid itu sakit atau kelelahan ataupun fisik ataupun mentalnya. Istilahnya kayak guru BK lah, istilahnya kita harus paham karakter siswa juga. Jadi nggak harus guru jasmani, sebenarnya hampir semua guru juga harus memahami ini, tapi mungkin kita yang lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dicontohkan tadi. Jadi itu aja, mungkin tambahan sedikit. Jadi calon guru olahraga itu tidak hanya bisa mengajar secara teori ataupun secara praktek, tapi kita juga harus memahami karakter masing-masing siswa. Jadi ada siswa yang tidak suka dengan cara mengajar kita yang monoton, atau cara mengajar kita yang misalkan yang praktek saja, wah boring nih. Apalagi kan kalau misalkan kita ngajar di lapangan kadang panas, siswa kadang ada yang tidak suka, ada yang belum makan terus tiba-tiba pingsan. Jadi kita harus pahami dulu maunya siswa itu apa, memahami dulu. Mungkin contohnya sebelum mengajar bolehlah sedikit misalnya siswa
dikasih waktu untuk makan atau minum supaya nanti di saat di lapangan tidak ada yang lemes, tidak ada yang sakit, jadi lebih semangat lagi dan memberi materi-materi yang mungkin lebih memberi siswa-siswi tersebut itu tidak boring, tidak tidak jenuh seperti itu. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.